Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Oke, sedulur-sedulur, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran. mencapai pencerahan. Oke. Seperti biasa kita akan bahas mengenai perwotonan. Cuma untuk Perwotonan. kali ini, Mbah, mohon Ya. jangan mudarkan sisi lain, Mbah, potensi-potensi lain yang bisa kita gali dari perwotonan ini, Mbah. Weton apa ini, Kang Sob? Menurut permintaan ada sedulur yang request kemarin Sabtu Pahing, Mbah. Sabtu Pahing. Ya. Oke, sudah banyak sekali pembahasan tentang Sabtu Pahing, Kang Ya. Sob. Tapi kita akan mencoba membedah sisi lain dari Sabtu Pahing. Iya. Sabtu Pahing itu berada di top up weton. Posisi teratas nih, Mbah. Ya, Neptunya kan 18. 18. Sabtu 9, Pahing 9. Nah, Hmm. ini gudane wong Neptu paling dhuwur. Kemungkinannya orang itu saat anjak-anjak pucuk eri atau saat berada di puncak itu adalah antara bertahan atau jatuh. Kan seperti itu saja. Iya. Jadi logika seperti itu harus dipahami benar-benar bahwa Sabtu Pahing itu sebetulnya dalam setiap hal itu mendapat privilege, mendapat potensi yang bagus dari semesta. Memang dari segi kemampuan dan dukungan dari semesta itu memang Luar biasa. Sabtu Pahing memang luar biasa. Iya. Tetapi potensi itu juga harus diimbangi dengan satu kesadaran bahwa saat segala sesuatunya itu memang tersedia, potensi itu tersedia berlimpah, bisa tidak dia memanfaatkan secara optimal di situ dengan cara dan trik untuk mempertahankannya, kan seperti itu. Gitu. Nah, jadi Sabtu Pahing itu kalau merunut dari primbon, dia berada pada lakuning geni. Lakuning Geni itu kan berarti emosi, amarah dan sebagainya. Tetapi geni atau api itu bisa juga melambangkan satu semangat yang luar biasa. Wah, semangat, etos. Wes pokoknya luar biasa. Kalau merunut dari Sabtu Pahing itu berarti memang dia punya potensi yang luar biasa dalam hal semangat. Wes Sabtu Pahing pokoknya nek diomong ora semangatnya ya keliru. Apa-apa pengen sat-set cepet das. nek nabrak Bu. Jadi semangatnya tinggi. Iya. Terus juga suka membantu orang lain. Mudah marah, ambisius, tapi gampang diprovokasi. Tanah jenis geni disulut nganggo bensin saithik ya langsung buk. Wah, itu yang menjadikan si Sabtu Pahing itu harus benar-benar bisa mengontrol atas emosinya karena powernya luar biasa. Apa-apa nek ning puncak, neptune 18 kuwi mesti ya luar biasa. Cara macane gerenge yo banter. Gerenge. Tapi begitu disalahi sithik atau kecentok sithik, yo cokleke tenanan. Nek nesu yo nesune tenanan, gula yo gulane tenanan. Apa-apa nek ning puncak iki apa-apa tau penanan wis. Maksimal lah. Maksimal. Nek lagi seneng ya sawenenge tenanan, nek lagi drop ya drope tenanan. Wes kuwi sing perlu dikendalikan oleh. Nah, sekarang kalau membahas sisi lain Kang Ucup, saya juga akan memberikan satu tips kepada Sabtu Pahing untuk mengendalikan itu. Karena sebetulnya potensi dari Sabtu Pahing itu hampir di semua lini. Kita ngomong bidang apa saja Sabtu Pahing itu menguasai. Biasanya seperti itu. Kecerdasan Sabtu Pahing itu luar biasa. Kita ngomong politik, Sabtu Pahing satu hari berada di depan. Kita ngomong ekonomi, Sabtu Pahing sak dhuwure gawan ekonomi. Iya. Awake dhewe ngomong masalah iki dina Selasa iki, awake dhewe ngomong dekne masalah sesuk sing urung terjadi, Sabtu Pahing wis ngomong. Logikanya seperti itu. Jadi, nah, untuk meredam itu, Sabtu Pahing itu perlu mempelajari dunia seni. Jadi dia harus bisa memilih, menyesuaikan dengan diri dia bidang seni apa yang bagus, yang cocok. Kalau orang Sabtu Pahing itu karena api, sementara seni itu bisa seperti air,
itu akan menjadi satu vibrasi energi yang bagus. Jadi peredamnya ada seni. Biasanya makanya jangankan Sabtu Pahing, orang-orang lain yang sedang emosi, biasanya saat dia dipakai untuk mendengarkan musik dan sebagainya, itu kan akan mengurangi. Nah, seni itu adem, seni itu bisa meredam. Dan seperti itu. Orang-orang Sabtu Pahing sing hari ini mengalami konflik batin karena emosi yang tidak terkendali atau emosi yang terlalu meledak-ledak. Apalagi kalau menilai dari kehidupan Anda, ternyata Anda itu wongnya gak seni blas. Asli nih. Itu mending Anda mulai mendekati atau mulai merambah di dunia seni. Itu seni lagu-lagu. Entah itu jenengan sebagai penikmat seni atau pelaku seni atau pekerja seni, apapun itu yang berhubungan dengan seni, masukilah dan mulailah menggeluti dunia seni. Itu akan mampu menyeimbangkan vibrasi dari energi Anda. Itu. Terus ilmu yang banyak membuat dia semakin bijak. Jadi obatnya untuk sebuah emosi atau sebuah potensi di dalam diri Anda yang brutal itu tadi, itu yang kedua bisa diatasi dengan ilmu dan wawasan. Semakin orang banyak ilmu, semakin orang banyak berwawasan, dia akan semakin bijaksana. Pastinya ada. Ini kalau ngomong sisi lain, kita bicara masalah pengendaliannya saja, karena semua orang sudah tahu bahwa Sabtu Pahing itu segala sesuatunya overload. Segala sesuatunya maksimal. Nah, seni dan ilmu pengetahuan. Semakin banyak ilmu pengetahuan, semakin banyak wawasan, Anda akan semakin bisa bijaksana. Anda akan semakin mudah untuk mengendalikan emosi dan ego Anda. Makanya biasanya contohnya gini, mulai gak tahu metu, jadi jago kandang, wah, sekolah itu. Seolah dia yang paling kuat ya, Mbak. Kuat. Begitu dia kok merantau, keluar dari area, dia akan paham bahwa dia bukan siapa-siapa. Apalagi kalau ke trigger ya, Mbak. Sebelum dia bisa membuktikan kepada banyak orang bahwa dia memang luar biasa. Itu adalah salah satu contoh kecil. Makanya kenapa sebetulnya keterbatasan manusia itu hanya terletak pada ilmu pengetahuan. Semakin banyak ilmu pengetahuan, manusia itu akan semakin tidak bingung. Tapi yang terlalu banyak ilmu pengetahuan juga bisa stres. Tapi logikanya gini, Kang Ucup. Seorang yang mentok pada satu profesi, saat profesi itu menghendaki dia untuk berhenti, misalnya karena alasan di PHK atau alasan sakit, dia akan mentok karena dia hanya menguasai profesi itu saja. Tapi bayangkan kalau orang itu banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak skill, oke lah. Ini aku kerja jadi tukang dilereni. Karena saya punya skill lain, misalnya apa dan sebagainya, dia akhirnya menjalani profesi yang lain. Itu adalah satu contoh bahwa ternyata ilmu pengetahuan itu menjawab semua kebutuhan dari kehidupan manusia. Pastinya. Makanya orang itu tidak boleh a priori tidak boleh merasa pinter karena di atas langit masih ada langit. Nah, saat ilmu Anda itu mentok pada satu sisi, pada satu segmen kehidupan, Anda bisa mengambil sisi lain dari keilmuan Anda yang lain. Seperti itu. Jadi satu bukti nyata bahwa kehidupan itu sebetulnya tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas ya juga dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Begitu. Untuk teman-teman Sabtu Pahing, jangan lupa seni dan ilmu pengetahuan atau wawasan ya, Mbak. Atau wawasan itu yang akan mengantarkan Anda pada satu kestabilan hidup. Kalau bicara masalah sukses dan tidak, orientasi Anda untuk sukses itu begitu besar. Kalau sampai Anda tidak bisa memaksimalkan potensi itu, berarti kerugian yang besar juga buat Anda. Intinya kalau bicara soal Sabtu Pahing tentang sukses, berarti Anda sebetulnya sudah dinaungi kesuksesan. Pastinya. Kalau Anda bicara masalah godaan kehidupan atau cobaan kehidupan, karena Anda Sabtu Pahing, cobaan Anda juga tidak ecek-ecek. Tidak luar biasanya ya, Mbak. Karena memang kemampuan Anda juga luar biasa. Nah, itu imbangannya ya itu tadi balik lagi nih, masalah seni dan ilmu pengetahuan.
itu akan menjadi jawaban atas kehidupan Anda, atas problematika kehidupan Anda. Iya. Saya kira cukup Kang Ucup. Oke, demikian sedulur yang punya weton Sabtu Pahing modern dari Mbah Jat. Saya kira banyak manfaat yang bisa diambil. Kita akhiri dulu ya, Mbah. Ya. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.